Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu ya, kenapa selama ini ya ketua parpol ya istana dijadikan sebagai tempat ya seolah-olah ya ini milik parpol begitu ya, bukankah ini adalah milik rakyat begitu ya. Ini salah begitu ya, dalam artian bahwa kenapa ya semua ketua umum parpol ya kecuali Nasdem yang tidak diundang pada waktu itu ya, Jokowi ini tawarkan Prabowo jadi cawapres Ganjar ya. Kalau ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini ya, apakah Pak Prabowo mau? Ya pasti mau. Mengapa saya katakan mau? Jadi menteri saja ya mau begitu, apalagi menjadi wakil presiden. Bayangkan begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa ketika Pak Prabowo dia mencalonkan diri begitu ya, lalu kemudian tidak mau keputusan dari Pak Jokowi, maka dia akan terjebak di situ begitu. Apakah dia dengan Muhaimin? Lantas bagaimana dengan Muhaimin? Kan begitu logika kita begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya, saya kira ada kemungkinan dua, yaitu mau ya. Yang kedua adalah kalau memang dia tidak mau ya, Partai Gerindra saja itu sudah menguasai di bawah PDIP begitu. Sangat disayangkan kesempatan bagi Pak Prabowo untuk mencalonkan diri begitu kan ya. Tetapi ini melihat dari kalkulasi politik, kalau PAN, Golkar dan P3 mau masuk ke PDIP, maka jelas Anies Baswedan dikeroyok di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, temui Ketua Umum Parpol Jokowi tawarkan Prabowo jadi cawapres Ganjar. Wah, ini luar biasa begitu ya. Mereka main ciluk ya, Bene Herman ID. Ini banyak sekali. Wow, pemilu ecek ede biaya mahal. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Bahkan ini, janganlah memilih pemimpin berbohong dan berdusta dan penipu. Ini mending sekalian aja presiden dan wakil presiden kalian yang tunjuk, terus KPU nanti tinggal ketok palu ya, beres, udah itu barang ya. Bahkan kalau ada yang protes tinggal tuduh aja radikal intoleran tidak Pancasilais ya, daripada pakai acara pemilu segala, buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Kalau dipikir-pikir betul juga begitu kan. Tapi sayang, demokrasi kita hancur gara-gara seperti ini begitu kan, tikung sana tikung sini begitu ya. Orang yang punya kekuatan di situ begitu kan, kalau ditunjuk begitu, lantas bagaimana dengan hak rakyat begitu kan? Hak rakyat punya otoritas yang paling tinggi begitu kan ya, di atas konstitusi begitu. Jadi bayangkan begitu, tanpa adanya rakyat ya, kalau tidak sesuai dengan pilihan rakyat ngapain begitu kan ya. Bahkan Prabowo berkesempatan sekali lagi jadi martabatnya, dukung Anies ya, bisa 4 kader terbaiknya masuk kabinet. Beliau sendiri bisa jadi ketua MPR dihormati, mengawasi jalannya pemerintahan, suasana ideal kondusif ya, menyongsong era bonus demografi ya, demi rakyat khususnya generasi penerus ya. Generasi penerus ya. Bahkan bagaimana ini, nah ayah sepertinya harus menyerah. Lumayanlah kemarin menteri sekarang wapres. Ya mau tidak mau dia akan menyerah begitu. Bayangkan begitu ya, saking takutnya kepada Anies Baswedan di koalisi perubahan begitu, sampai ya Anies Baswedan dikeroyok seperti ini begitu ya. Jadi saya rasa pertarungan politik hari ini bukan pertarungan politik secara dinamis begitu ya, tetapi pertarungan politik di mana kekuasaan menjadi otoritas yang sangat kuat di situ begitu ya. Kekuasaan dimainkan, menggunakan hak mereka sebagai kekuasaan begitu ya. Masa ketua-ketua partai diundang lalu kemudian dijadikan sebagai alat untuk bagaimana caranya menunjuk satu orang untuk menjadi calon presiden dan wapres. Akankah ketua parpol menerima ini semua begitu? Bayangkan begitu ya. Jadi kasihan ya ketua parpol kalau jadi boneka seperti ini, saya rasa wah ini agak gimana begitu ya. Kasihan Prabowo ini 2 periode sebelumnya menyandang status sebagai capres ketika masih di luar istana. Bosan kalah mulu, akhirnya gabung masuk istana dengan berharap dapat dukungan jadi cawapres. Status malah didegradasi, cocoknya hanya sebagai cawapres. Apa tambah sakit hati? Ya inilah kemungkinan terjadi pada Pak Prabowo hari ini, karena ini terjebak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, temui ketum parpol Jokowi tawarkan Prabowo jadi cawapres Ganjar. Bayangkan begitu ya. Ini lalu kemudian KIB sudah tidak bisa diharapkan ya, KIR sudah tidak bisa diharapkan di tangan oleh Pak Jokowi. Bayangkan begitu ya. Saking gimananya begitu terhadap Anies Baswedan bisa dijadikan sebagai alat seperti ini begitu ya. Nah, ini
Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membahas wacana duet Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Wacana duet Ganjar Pranowo akan disinggung dalam pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Politik malam ini. Ya, bahkan Ketua Majelis Pertimbangan DPP ya P3 Muhammad Roma Hurmuzi atau Romi mengatakan dalam pertemuan nanti Jokowi tidak mengundang Partai Nasdem. Ya, pertemuan nanti malam yang rencana dihadiri seluruh ketua umum partai ya, parpol, pendukung pemerintah minus Nasdem ya, berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi ya Ganjar Pranowo sebagai capres cawapres ya, kata Romi. Lantas bagaimana dengan P3 yang sudah menyodorkan di situ begitu? Pak Sandi masuk ke P3 lalu kemudian bergabung di situ begitu kan? Akhirnya bisa saja di PHP oleh Pak Jokowi begitu ya. P3 ini ya. Bisa saja seperti itu begitu. Dia mengaku wacana koalisi yang menduetkan Ganjar Pranowo bertentangan dengan kondisi politik saat ini sebab Prabowo sudah diusung oleh Gerindra sebagai capres dan Ganjar telah dideklarasikan oleh PDB sebagai capres di 2024. Bahkan meski begitu, Romi menilai kemungkinan untuk menduetkan Ganjar Pranowo masih terbuka, namun semua keputusan berada di tangan Pak Prabowo. Ya, kita lihat saja bagaimana dengan P3 untuk menyodorkan itu begitu ya. Bahkan tentu hal ini berpeluang ya ke Pak Prabowo apakah bersedia menjadi cawapres di tengah amanat partainya untuk menjadi capres, ujarnya. Bahkan lebih lanjut Romi mengatakan bahwa jika nantinya usulan duet Ganjar Pranowo ditolak, pertemuan hari ini hanya akan membahas ya pembagian kekuasaan sebab PDP dan P3 sendiri sudah resmi mengusung Ganjar, sedangkan 4 parpol lainnya seperti Gerindra, PAN, Golkar dan P3 masih belum menentukan sikap soal capres. Artinya apa? Artinya kalau kita menemukan satu titik temu ya ada kesepakatan di Partai Gerindra, wah ini akan semuanya mengikuti begitu kan. Lantas bagaimana dengan citra dan etika politik ya dari Partai Gerindra, terus kemudian PAN, terus kemudian Golkar dan PKB begitu kan. Ya sudah ada keputusan di internal sendiri terkait dengan capres cawapres seperti Muhaimin dengan Pak Prabowo, Pak Erlangga dan sebagainya begitu. Artinya kalau kita melihat ini sangat sayang begitu kan. Sudah jauh-jauh begitu 2 tahun persiapan KIB, KIR begitu kan ya. Lalu kemudian tahu-taunya dirombak oleh Pak Jokowi semuanya mau begitu. Kok begitu ya? Padahal Pak Jokowi nanti tidak menjabat lagi sebagai presiden, kok bisa ya dia mau kan begitu logika kita begitu. Saya rasa itu harus dipertimbangkan oleh ketua partai begitu kan untuk menjaga marwah dan citra sebagai ketua parpol begitu ya. Tidak mudah untuk dibelokkan ke sana mau, dibelokkan ke kiri mau begitu ya. Pendistribusian ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, khususnya mega-mega proyek infrastruktur seperti IKN, jalan tol, bendungan, bandara, dan lain-lain, ucap Romi. Pertemuan Jokowi dengan para ketua parpol ini digelar secara tertutup di Istana Merdeka, Jakarta sekitar ya 19 ya 00. Inilah yang kemudian menunjukkan apa yang terjadi selama ini begitu ya. Ya, siapa yang menjadi kingmaker ya tentu kita publik sudah tahu siapa mereka begitu. Pertanyaannya adalah kenapa ketua umum parpol ya ketika dia belok ke kanan mau, belok kiri mau, belok lurus mau, ya kenapa dia mau begitu kan pertanyaannya begitu. Jadi bagaimana dengan citra dan marwah seorang partai yang sudah diputuskan dari internal begitu kan, seolah-olah dia tidak kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi. Bayangkan begitu, lebih kuat Pak Jokowi daripada internal, padahal memelihara internal saja itu sulitnya minta ampun begitu ya. Jadi saya rasa perkembangan politik hari ini sangat dinamis begitu ya. Dalam artian ya bisa saja Pak Jokowi mengumpul lagi ini, tapi di detik-detik akhir bisa saja pecah kan begitu logikanya begitu. Wallahualam ya. Tapi perlu diingat bahwa kekuatan semuanya itu adalah berada di tangan rakyat, bukan berada di tangan Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.